hari Minggu. Ya, di sekolah minggu kali ini bersama Losefani dan Lose Grace. Yeay. Dan sebelum memulai ibadah kali ini, Losefani ingin memimpin doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami semua sudah boleh di rumah masing-masing dan ingin melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Lause percaya bahwa Lause ada di sini dan adik-adik ada di rumah masing-masing ikut ibadah online. Itu semua karena Tuhan yang panggil kita. Benar nggak Lause? Benar Lause. Nah, oleh karena itu untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, saya ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, Lose ingin ajak adik-adik nyanyikan lagu ini sekali lagi, tapi di bagian nama saya ganti sama nama kita masing-masing ya. Oke Lose. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama Fani, dengar Dia panggil nama Grace, dengar Dia panggil nama Grace, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Nah, adik-adik pada sekolah minggu kali ini kita akan membahas cerita tentang Musa. Nah, kalau Lose dengar Musa, kira-kira Lose kepikiran apa nih pertama? Musa itu berani. Betul. Kalau Losefani? Kalau Sofani itu ingatnya yang Musa bawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir Lose. Itu keren sekali loh. Dan walaupun perjalanan mereka jauh sekali, tapi mereka bisa sampai di tempat dengan selamat. Wah. Itu semua karena mereka berjalan Berjalan bersama-sama bersama dengan Tuhan. Tuhan. Nah, pada saat ini Lose ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Jalan, Jalan Serta serta Yesus. Yesus. Ikutin gerakannya sama Lose ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Jari jempol dijentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik, jalan sertanya. Setiap hari mutar, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, Losefani dan adik-adik di rumah, Lose Grace mau ajak kita sama-sama berpetualangan di dalam lagu yang ini. Wah, lagu apa Lose? Kita akan bersama mendaki gunung dan iya, lewati lembah. Oh, aku tahu tuh Lose lagunya. Kudaki. Iya, benar sekali. Adik-adik juga tahu kan? Mari kita menyanyikan masih lagu semangat ini ya. bersama-sama.
daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau yang tenang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung rayung di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Nah, tadi waktu kita berpetualangan bersama-sama dalam lagu ini loh, Sofani, takut tidak? Tidak loh, karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Wah, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lose ingin mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu ini. Nah, lagu ini tuh buat ngasih tahu kita semua Lose, walaupun bagaimanapun keadaannya, walaupun kita sekolah dari rumah, sekolah minggu juga dari rumah, Ya, walaupun keadaannya gunung-gunung beranjak, ya, itu kita tidak boleh lepas Takut. pengharapan dari Tuhan. Ya, Oke, karena itu saya ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Salam, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bersyukur hari ini, di pagi hari yang indah ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bernyanyi bersama-sama. Biarlah
apa yang telah kami lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh terus diajar untuk selalu mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan boleh membuat kami semakin percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik masih ingat tidak cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang Musa diselamatkan dari sungai Nil dan diambil oleh putri Firaun. Nah, Musa dibesarkan oleh putri Firaun di dalam istana. Nah, adik-adik pasti tidak kenal bukan? Seperti apa Musa yang telah besar? Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya namanya adalah Musa. Siapa? Saya adalah Musa. Nah, adik-adik, saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya ketika Tuhan memanggil saya untuk membebaskan bangsa Israel dari negeri Mesir, negeri perbudakan. Nah, adik-adik, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika Allah memanggil saya untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel dan membawa mereka ke negeri yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Nah, begini ceritanya adik-adik. Pada zaman dahulu ketika Tuhan menampakkan diri kepada saya. Nah, waktu itu adik-adik, saya sedang mengembalakan domba yang dipercayakan oleh orang tua istriku kepada saya. Saya begitu setia menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepada saya. Dan domba-domba itu begitu banyak. Nah, satu ketika saya sedang menggembalakan domba-domba itu, akhirnya saya melihat ada api yang menyala di semak duri. Ketika saya melihat api itu, saya penasaran. Kenapa ada api? Dan saya lihat, saya perhatikan, ternyata semak duri itu tidak terbakar. Saya penasaran adik-adik. Akhirnya berlahan-lahan saya mendekati api itu. Dan ketika saya sudah dekat dengan api itu, Tuhan berkata kepada saya, Musa, terus saya bilang, iya Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, lepaskanlah sandalmu, karena itu adalah tanah yang kudus, tanah tempat Tuhan. akhirnya saya lepaskan sandal saya bersujud kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya mendengarkan Tuhan. Nah, ketika saya sujud kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada saya, Musa, aku telah mendengar jeritan bangsa Israel. Aku telah mendengar rintihan mereka. Aku telah melihat begitu menderitanya mereka karena diperbudak oleh orang-orang Mesir. Dan saat ini, kata Tuhan, aku memanggil engkau sebagai pemimpin bangsa Israel untuk membebaskan orang-orang Israel itu dari tanah Mesir dan membawa mereka ke negeri yang telah Tuhan janjikan untuk mereka. nah adik-adik, ketika Tuhan berkata kepada saya demikian, jujur pada waktu itu saya takut sekali. Saya gentar. Saya bilang, Tuhan, saya takut. Kenapa saya takut? Karena saya tahu bahwa Raja Firaun adalah raja yang paling kejam. Ketika saya masih kecil, waktu saya masih bayi, bagaimana kekejaman Firaun begitu luar biasa. Semua anak laki-laki dibunuh. Dan tentunya ketika saya berani menghadap Raja Firaun dan ingin membebaskan bangsa Israel yang dijajahnya, tentunya Firaun tidak akan diam.
Saya sangat ketakutan. Saya sangat gentar untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi ketika saya gentar adik-adik, Tuhan berfirman kepada saya, Musa, jangan engkau takut. Aku akan menyertai kau. nah adik-adik, ketika Tuhan berkata, Jangan takut. Aku akan menyertai kau. janji penyertaan Tuhan kepada saya pegang. Dan itulah yang menguatkan saya. Dan itulah yang memberikan kekuatan tersendiri kepada saya untuk pergi menghadap Raja Firaun. Nah, ketika saya menghadap Raja Firaun, apakah Raja Firaun percaya begitu saja kepada saya? Tidak. Firaun merendahkan saya. Firaun tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan kepada dia tentang Tuhan telah memanggil saya untuk membawa bangsa Israel yang dia perbudak keluar dari negeri Mesir dan menuju ke negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, adik-adik, ketika saya menghadap Firaun, Firaun tidak percaya dan akhirnya tongkat yang ada di tangan saya ini saya lemparkan ke hadapan Firaun. Dan akhirnya tongkat itu berubah menjadi ular. Dan melahap ular-ular buatan yang dilakukan oleh pesihir-pesihir orang Mesir. Tetapi ketika mujizat ular itu terjadi, apakah Raja Firaun sudah mendengar? Ternyata belum, teman-teman. Raja Firaun tetap berkeras hati. Raja Firaun tetap tidak percaya. Dan akhirnya Tuhan terus melakukan mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan lewat saya. Pada waktu itu air berubah menjadi darah. Dan akhirnya banyak orang meninggal karena tidak dapat minum. Karena semua air pada waktu itu berubah menjadi darah. Ada katak, ada belalang. Bahkan puncak mujizat itu terjadi ketika Tuhan membunuh anak-anak sulung orang-orang Mesir dan membebaskan anak-anak sulung orang Israel. Nah, ketika mujizat itu terjadi, akhirnya Firaun mendengarkan dan Firaun memberikan kepada saya untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dan menuju ke negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Namun ketika kami dalam perjalanan, adik-adik, ternyata Firaun mengeraskan hatinya kembali. Firaun mengejar kami. Dan ketika di tepi pantai dan tidak ada jalan keluar lagi, orang-orang Israel sudah ketakutan. Tetapi saya percaya, karena waktu itu Tuhan telah memanggil saya. Tuhan telah berjanji kepada saya bahwa Tuhan akan menyertai saya. Maka saya berkata kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan berkata kepada saya, Ulurkan tanganmu ke laut itu. Maka laut itu akan terbelah menjadi dua. nah adik-adik, akhirnya saya ulurkan tangan saya ke laut itu. Dan akhirnya laut itu terbelah menjadi dua. Dan akhirnya saya boleh membawa bangsa Israel berjalan. Di pinggir kanan kiri kami adalah laut. Tetapi kami berjalan di tanah yang kering. Dan ketika kami dalam perjalanan, ketika kami sudah jauh di tengah-tengah lautan itu, akhirnya Firaun mengejar kami. Mereka pun menyusuri tanah yang kering itu. Dan akhirnya di situ Tuhan mengadakan mujizat luar biasa. Ketika orang-orang Firaun dan orang-orangnya di tengah-tengah lautan itu, akhirnya lautan itu tertutup kembali. Dan akhirnya memusnahkan orang Mesir bersama Raja Firaun. Dan kami selamat dari kejaran Raja Firaun. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, saya ingin menceritakan, saya ingin memberitahukan kepada adik-adik semua. Ketika Tuhan memanggil saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan penyertaan Tuhan itu dibuktikan lewat mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan. Dan akhirnya kami keluar dari negeri Mesir. Ketika saya waktu itu masih kecil, dibuang oleh kakak saya di Sungai Nil. Kalau bukan Tuhan yang menyertai saya, tentunya saya sudah binasa. Saya sudah mati di tengah-tengah sungai itu.
tetapi karena Tuhan menyertai saya. Tuhan memakai putri Firaun untuk mengambil saya dan menyelamatkan saya. Maka itu adik-adik, saya percaya di dalam hidup saya, di dalam perjalanan saya memimpin bangsa Israel, Tuhan akan terus menyertai saya. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup saya. Nah, kalau Tuhan yang saya imani, saya percayai adalah Tuhan yang akan terus menyertai perjalanan hidup saya. Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang sama yang diimani oleh adik-adik. Maka saya percayalah bahwa Tuhan kita yang kita imani itu adalah Tuhan yang akan terus menyertai perjalanan kehidupan adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Kita tidak perlu khawatir menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Percayalah bahwa ada Tuhan yang kita imani, yang selalu menyertai hidup kita. Tuhan yang menyertai hidup kita adalah Tuhan yang akan menjadi sumber pertolongan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan Musa. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan untuk memberikan pertolongan kepada Musa dan bangsa Israel. Dan itu menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang sama yang diimani oleh Musa. Yaitu Tuhan yang tentunya akan terus menyertai hidup kami. Tuhan yang akan terus menolong, menuntun hidup kami. Dan kami percaya di dalam kesulitan hidup kami, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan dari rumah masing-masing. Nah cara memberikan persembahan itu adik-adik bisa minta tolong ke mama dan papanya untuk menghubungi nomor yang ada. Ataupun bisa diantar ke gereja di jam-jam yang jam kerja. Ya. Oke, nah saat ini sambil memberikan persembahan, saya ingin ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu baru nih. Benar. Tuh. Nah kalau Imlek kemarin kita udah belajar lagu bahasa Mandarin, sekarang kita belajar lagu bahasa Inggris ya. Oke. Nah, lagu ini mengartikan bagaimana seperti firman Tuhan tadi yang Tuhan memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun Musa melewati banyak tantangan, tapi Tuhan menyertai dan Tuhan melakukan banyak sekali mujizat bagi bangsa Israel. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Waymaker. You are here, working in me.
mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup dalam doa. Saya ajak kita semua yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh selesai memuji Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Tuhan memberkati ya Tuhan persembahan kami, dan kami mohon Tuhan berkati kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan. Kami percaya Tuhan sertai segala sesuatu yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu di sekolah minggu depan. Happy Sunday.